Shalom, Whole Families. Mari siapkan hatimu, kita akan menyembah Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan sebab Engkau selalu turut bekerja dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, karena kami memiliki Allah seperti Engkau. Saat ini Tuhan kami datang untuk menyembah-Mu. Biarlah Engkau bersemayam Tuhan di atas segala pujian dan penyembahan kami Tuhan, dan Engkau disenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan, buat waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Kami siap menyembah-Mu dalam nama Yesus. Kami berdoa kepada Engkau. Amin. Mari kita sama-sama angkat pujian ini. Di tengah luasnya samudra, di dalam badai bergelora, Engkaulah jangkar hidupku. Tak sekalipun ku goyah, firman-Mu terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku, dan ku aman di dalam-Mu. Penyertaan-Mu sempurna, sepasti mentari bersinar. Begitu pun janji-Mu, dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Mari sama-sama kita katakan firman-Mu. Firman-Mu terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku,
Kaulah Raja. Sepasti mentari bersinar, begitupun janjimu dalam segala perkara. Engkau turut bekerja. Sepasti mentari bersinar, begitupun janjimu. Dalam segala perkara, Engkau turut bekerja. Kami percaya Tuhan, di dalam setiap kehidupan kami Tuhan, tidak ada rencanamu yang gagal Tuhan. Amen. Bahkan di dalam titik terendah kami Tuhan, dalam kehidupan kami Tuhan, kami percaya kuasa dan rencanamu nyata bagi kehidupan kami Amen. Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih karena Engkau selalu menguatkan kami Tuhan dalam menghadapi apapun Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan, ajar kami Tuhan, didik kami, sehingga kami memiliki hati yang teguh dan beriman kepada Engkau atas segala hal yang terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, kami sambut firman-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Jemaat House of Worship Gereja Betani Indonesia di Kota Bitung. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan renungan dengan tema Witness. Pembacaan kita pada hari ini terdapat dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ketiga. Berbunyi demikian: apa yang telah kami lihat dan kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya, Yesus Kristus. Berbicara mengenai kesaksian seseorang atau lebih dalam suatu pengadilan sangat mempengaruhi hasil sidang tersebut. Seorang saksi dapat memperberat tuduhan pada seorang terdakwa, ataupun dapat pula membebaskan si terdakwa dari segala tuduhannya. Oleh sebab itu, peran saksi sangatlah penting. Kita lihat seorang rasul, yakni Yohanes. Yohanes merupakan rasul yang dibuang ke Pulau Patmos, yang juga menyebut dirinya saksi. Apa yang ia lihat, ia alami, dan ia rasakan tidak ia simpan sendiri. Apalagi saat dia menghadapi banyak ajaran sesat yang menentang ketuhanan Yesus Kristus dan memutarbalikkan dasar kepercayaan umat. Ada banyak orang yang tidak mempercayai ajaran dari para rasul dan mempengaruhi orang lain untuk meragukan iman mereka. Hal inilah yang mendorong Yohanes untuk menulis surat kepada mereka. Pengenalan pribadi Yohanes akan Tuhan Yesus Kristus merupakan dasar penulisan surat ini. Melaluinya, Rasul Yohanes mengajak jemaat untuk kembali pada dasar kepercayaan yang benar, pengajaran yang sehat, dan iman hanya tertuju kepada Yesus Kristus. Sampai saat ini pun, tipuan iblis melalui pengajaran sesat masih tetap mengombang-ambingkan iman orang-orang percaya. Bahkan pada zaman sekarang pun, pengajaran melalui mimbar gereja sekalipun dapat membuat orang percaya meragukan iman mereka. Sebagai orang percaya, kita tetap percaya bahwa Alkitab adalah firman Tuhan yang memberikan kesaksian yang benar.
Dan dengan pengenalan yang benar akan firman-Nya, kita pun dimampukan untuk menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Marilah kita tetap giat bersaksi untuk memenangkan jiwa. Oleh sebab itu, marilah sama-sama kita berusaha untuk menjadi seorang saksi Tuhan yang benar, saksi Tuhan yang mengalami, melihat, mendengar akan semua kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan tidak hanya sampai di situ juga, tetapi kita harus ada tindakan, kita harus memberitakan supaya orang-orang di sekeliling kita juga dapat mengetahui betapa begitu baiknya Tuhan di dalam kehidupan kita melalui persekutuan dengan Bapa dan Anaknya, yaitu Yesus Kristus. Sama seperti pembacaan yang kita baca pada hari ini. Dengan begitu, jelaslah tugas kita sebagai pengikut Yesus yang percaya kepadanya, bersama dengan Bapa dan Anaknya. Semua itu telah tertulis dan diberitakan bagi mereka yang mau mengenal baik Allah dan Yesus sebagai utusannya. Sebagai orang beriman, kita mempunyai tugas serupa dengan para murid, yakni mewartakan kabar sukacita kepada semua orang. Kita harus bersaksi dalam namanya yang adalah Juru Selamat. Ia telah mempersatukan kita dengan Allah lewat sengsara, yakni lewat wafat dan kebangkitannya. Jadi marilah lewat renungan yang singkat pada hari ini kita dapat lebih mempelajari, lebih memahami bahwa untuk menjadi seorang saksi adalah suatu hal yang sangat penting. Oleh sebab itu, dalam setiap tindakan kita sehari-hari, kita harus mencerminkan sebagai seorang saksi Kristus. Demikian renungan kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih buat pembelajaran di hari ini ya Bapa. Terima kasih untuk dapat mengingatkan kami kembali menjadi seorang saksi yang benar, seorang saksi yang betul-betul mensaksikan kebaikan Engkau ya Bapa. Mari Tuhan terus perlengkapi hidup kami, terus tuntun hidup kami agar kami dapat menjadi seorang saksi yang benar dan dapat menjadi dampak yang baik, menjadi berkat untuk orang-orang yang kami saksikan akan Engkau dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.